Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono. Tentunya masih di channel Suyono Listrik dan tentunya masih membahas tentang anxiety psikosomatis maupun asam lambung. Oke, jangan bosan lihat saya ya, karena begini ya, supaya apa? Supaya Anda itu di pikiran nanti tersugesti dengan apa yang saya ucapkan. Karena yang saya ucapkan ini bukan teori, tetapi berdasarkan pengalaman saya dan saya sampaikan sejujur-jujurnya ya. Yang baru bergabung, Anda kalau ingin bertanya sensasi apa saja yang Bapak rasakan, nanti Anda lihat, ketik aja judulnya atau lihat video saya, klik gambar saya itu, foto saya, nanti ada video dan jelas ditulis di thumbnail itu 58 sensasi yang saya rasakan gitu ya. Dan tidak ada salahnya Anda untuk subscribe di channel saya supaya channel saya ini berkembang ya. Oke, saya akan menyampaikan dengan sejujur-jujurnya, tidak ada yang saya sembunyikan ya. Sensasi yang masih saya rasakan sudah saya ungkapkan ya, ada semua di video saya, lengkap video saya sebenarnya itu. Terus ini yang harus Anda ketahui, mohon tonton sampai habis. Ini tidak lama, hanya sebentar saja. Saya buat video lama pun Anda nontonnya nggak sampai habis. Nah, ini saya bikin video yang singkat ya. Jadi sekarang yang menjadi trauma tersendiri buat saya itu apa sih gitu ya. Sekali lagi, sakit saya itu selama 2,5 tahun, bahkan itu mungkin lebih, karena dulunya itu sudah nggak saya hitung, padahal saya sudah merasakan sensasi-sensasi seperti ya sering masuk angin terus dan sebagainya. Terus apakah tetap meninggalkan trauma rasa-rasa itu? Iya, saya jawab dengan jujur, saya masih takut dan trauma dengan sensasi yang saya sebutkan ini. Karena apa? Sensasi itu yang bikin hampir saja membuat saya putus asa, yaitu sensasi itu gitu. Kalau asam lambung, terus terang saya begini ya, saya sudah tahu ilmunya. Selain menjaga pola makan, pola pikir itu harus kita jaga benar-benar ya. Posisi tidur kita itu harus kita jaga. Ingat, asam lambung itu akan keluar lebih banyak di saat kita lagi stres ya. Bukannya tidak boleh stres, namanya manusia itu tidak luput dari stres, tetapi bagaimana kita bisa mengelola stres ya. Jangan memikir ya, jangan berpikir. Manusia kok nggak berpikir, Pak? Yang saya maksud adalah berpikir yang tidak perlu. Misalnya ada omongan orang begini-begini, sudahlah, nggak usah Anda pikirkan terlalu dalam. Nanti akibatnya yang rugi Anda sendiri ya. Misalnya Anda dikatain orang kok begini, atau jadi kurus terus pucat begini, sudah Anda cuekin saja ya, nggak usah Anda masukin hati, anggap saja itu adalah angin lalu ya. Ibaratnya begini, mau masuk ke telinga kiri langsung mental gitu saja, walaupun itu susah tetapi Anda latih. Saya aja bisa, insya Allah Anda juga bisa gitu. Karena kalau kata-kata dari tetangga Anda, karena tetangga itu tidak semua baik ya, kanan kiri depan belakang itu tidak semua baik. Kalau tetangga itu semua baik ya kayaknya nggak mungkin deh gitu ya gitu. Jadi ada tetangga itu, mohon maaf ya, karena ya ini fakta, ada yang namanya SMS, yaitu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah itu ya, memang kita hidup bermasyarakat itu ya harus ada yang membenci kita, ada yang menyenangi kita, kan begitu ya. Kalau kita justru kita dibenci orang ya, sering diomongin, berarti kita itu diperhatikan sama orang itu, gitu loh. Kita ambil hikmahnya saja ya. Oke, kalau asam lambung terus terang saya udah tahu ilmunya, yaitu apa? Saya kalau asam lambung saya apa masih kambuh, Pak? Ya, kadang kambuh, tetapi dalam waktu singkat saya bisa menyembuhkannya, yaitu dengan apa? Dengan mengatur pola pikir dan pola makan saya, begitu. Selain itu saya harus banyak istirahat. Sudah itu saja. Saya saja ya makan pedas itu agak gemuk sedikit, tapi dengan saya berpikir yang santai aja, slow, ini biasa namanya begini. Nah itu sudah hilang sendiri begitu. Jadi begini, sensasi yang meninggalkan trauma tersendiri buat saya itu adalah, yang pertama adalah saya itu takut lagi kalau datang itu sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan. Itu yang momok
buat saya kalau itu datang lagi, saya takut itu ya. Nah, jadi antisipasi saya itu yaitu adalah selalu melakukan relaksasi ya, meditasi, olah nafas, selalu beristighfar, pikir, sudah itu saja, sama menjaga pola pikir begitu. Kalau pola makan saya sekarang ya makan tidak berlebihan sih, yang mengandung lemak itu ya saya makan, pedas saya makan tetapi tidak terlalu pedas begitu. Pokoknya tidak terlalu lah, mengurangi begitu, tidak berlebihan gitu. Ya, terus itu yang sensasi yang pertama ya. Sensasi yang kedua itu adalah, nah ini yang saya sangat nggak mau lagi saya ya, insya Allah semoga aja tidak datang lagi begitu. Apa itu? Seperti di alam lain, seperti di dunia lain ya, seperti bukan diri sendiri, seperti di alam mimpi. Nah itu loh, itu yang jadi momok yang saya itu takut kalau itu datang lagi begitu ya. Jangan salah, saya juga masih meninggalkan trauma tersendiri, takut akan sensasi itu datang ya. Tetapi saya akan berusaha yaitu tetap menjaga pola pikir. Tenaga tidak terlalu saya porsir begitu. Karena apa? Kalau kita kalau capek tenaga sih nggak begitu ya, nggak begitu terasa. Tapi kalau capek pikiran, memikir yang berat-berat, itu saya takut begitu. Udah saya nggak mau. Kalau misalnya saya berpikir yang begini, langsung saya mendengarkan audio saya sendiri yang meditasi itu, malas untuk berpikir, malas untuk berpikir. Karena apa? Sekarang kata-kata malas berpikir itu masih terngiang-ngiang di telinga saya, itu malas berpikir, malas berpikir. Karena apa? Tiap hari saya mendengarkan audio saya tersendiri yang saya buat sendiri, yaitu malas berpikir, malas berpikir, malas berpikir, relax, relax. Nah itu, jadi sampai sekarang kalau saya kemana-mana itu seperti ada kata-kata malas berpikir begitu. Nah itu yang sensasi kedua. Yang pertama tadi adalah yang saya takut kalau nanti, ya janganlah, saya takut itu kalau ada timbul lagi sempoyongan, kelingan, sensasi mau pingsan tapi tidak pernah pingsan. Terus yang kedua, seperti di alam lain, seperti di dunia lain gitu ya, seperti bukan diri sendiri, seperti di alam mimpi. Nah ini yang ketiga, ini yang saya tidak mau datang lagi itu, saya nggak mau ya. Semoga Allah mendengar apa yang saya takutkan ini, yaitu apa? Seperti mendengar bisikan ya, seperti loh ya. Tetapi dulu saya memang begitu, tapi saya nggak terlalu meyakini sebenarnya ya. Sempat saya yakin kalau itu ada, karena sesuatu kalau sudah kehalusinasi, kalau kita yakini itu akan menjadi sebuah delusi ya, atau waham gitu. Nah itu yang ketiga itu, saya juga terus terang saya takut kalau itu datang lagi begitu. Ya itu mungkin video singkat saya ya. Semoga Anda semua tetap masih punya semangat. Semangat itu sangat dibutuhkan sekali ya. Semangat itu sangat mendukung sekali begitu. Ya saya ini buat sejujur-jujurnya. Ya sejujurnya begitu ya. Seorang motivator itu harus jujur begitu ya, tidak? Nah, setuju ya. Nah itulah ya. Jadi sebenarnya yaitu saya sebenarnya masih takut akan itu begitu, kalau itu datang lagi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ya Allah, alhamdulillah dengan izinmu ya Allah, saya tidak merasakan itu lagi begitu ya. Mungkin hanya itu saja. Tetap semangat, semua akan indah pada waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.